Soal, bagaimanakah caranya kita mengecup Hajar Aswad yang ada di dalam diri kita? Jawab, cara kita mengecupnya adalah dengan cara masuk ke dalam, dengan mengintari 7 lubang lingkaran indrawi yang bermuara di kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat mencium Hajar Aswad. Mari kita mengkaji di manakah letak Hajar Aswad pada diri kita agar kita mudah mengecupnya sampai bersih. Dan yang akan kita bahas ini adalah hakikat Hajar Aswad dalam sudut pandang ilmu hakikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bila berbuat dosa, maka akan timbul satu titik noda hitam di kolbunya. Jika dia bertaubat, meninggalkan perbuatan tersebut dan memohon keampunan kepada Allah, maka kolbunya kembali bersih. Tetapi bila menambah perbuatan dosa, maka bertambahlah noda hitam tersebut sampai memenuhi kalbunya. Maka itulah ara'an, penutup hati yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup kalbu mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah nomor 4244. Kalbu manusia itu seperti kaca cermin, dan setiap kali manusia melakukan dosa, maka sama dengan menggoreskan satu titik hitam ke cermin kalbu. Bila melakukan 2 kali dosa, berarti menggoreskan 2 titik hitam. Bila 3 kali dosa, berarti 3 titik hitam, demikian seterusnya. Jadi, dosa-dosa itu bisa merubah kalbu manusia, tapi tidak merubah jasmani manusia. Meskipun manusia itu dosanya banyak, tetap tidak akan merubah jasmaninya. Jika dia tampan, tetap tampan. Jika dia cantik, tetap cantik. Adapun yang berubah itu adalah kolbunya. Bila semakin banyak berdosa, maka kolbunya akan semakin hitam dan lambat laun akhirnya menjadi gelap. Jadi, kolbu manusia itu asalnya putih, tapi oleh karena terkena dosa dari panca indera yang datang dari mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki, akhirnya terkumpullah titik-titik hitam di cermin kolbu, sehingga kolbu menjadi hitam dan gelap. Jika kolbunya menjadi hitam dan gelap, maka makin lama kolbunya akan menjadi keras seperti batu. Maka kita diwajibkan untuk mengecupnya kembali agar menjadi putih bersih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Batu bahasa Arabnya hajar, hitam bahasa Arabnya aswad. Bila digabung jadilah Hajar Aswad. Tapi umumnya yang dikecup oleh umat Islam hanya Hajar Aswad yang berada di Timur Tengah saja. Sedangkan kolbunya sendiri atau Hajar Aswadnya tidak pernah dikecup. Seharusnya Hajar Aswadnya yang ada di dalam diri itu dikecup. Soal,
bagaimanakah caranya kita mengecup hajar aswad yang ada di dalam diri kita? Jawab, cara kita mengecupnya adalah dengan cara masuk ke dalam, dengan mengintari 7 lubang lingkaran indrawi yang bermuara di kolbu. Lalu sesudah itu zikrullah dan perbanyak membaca istighfar, supaya kalbu kita menjadi bersih dan bercahaya. Hajar aswad itu sendiri dahulunya adalah hajar abyad atau batu putih, dan berasal dari jannah yang diturunkan bersama dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lambat laun batu yang asalnya putih itu berubah menjadi batu hitam. Soal, kenapa dia berubah menjadi batu hitam? Jawab, dikarenakan terkena dosa-dosanya manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hajar aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi hakikat dari hajar aswad adalah miskatin fiha misbah, yang terdapat dalam kolbu, yang harus dikecup oleh para tamu Allah agar dia dapat bertemu dengan Allah di dalam Baitullah. Tapi ingat, sesama tamu Allah tidak usah berebut dan saling sikut-sikutan dalam mengecup hajar aswad. Supaya tidak saling sikut-sikutan, jaga jarak aman dengan orang yang ada di kanan dan di kiri kita. Sebaiknya kalau bisa, yang di depan dan di belakang kita adalah orang yang sudah berpengalaman dalam mengecup hajar aswad dan sudah mempunyai jam terbang yang tinggi, sehingga kita dapat dibantu untuk mendekat dan mengecup hajar aswad lebih dalam lagi. Sekarang kita akan membahas hakikat amar ma'ruf nahi munkar. Soal, apakah arti amar ma'ruf dan nahi munkar? Jawab, amar artinya perintah, ma'ruf artinya mengenal, nahi artinya jangan, munkar artinya mengingkari. Jadi secara hakikat amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah untuk mengenal Allah, dan kalau sudah mengenalnya, dilarang untuk mengingkari pengenalan tersebut. Kalau kita mengingkarinya, maka kita akan menjadi orang yang berbalik mundur ke belakang alias murtad. Kata murtad berasal dari kata irtada. Menurut wajan ifta'ala, berasal dari kata rada yang artinya berbalik. Kata ridah dan irtidad dua-duanya berarti kembali kepada jalan dari mana orang datang semula. Tetapi kata ridah khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran atau kafir, artinya tertutup. Sedangkan kata irtidad digunakan dalam arti itu, tapi juga digunakan untuk arti yang lain. Dan orang yang kembali dari ma'rifat pada kekafiran disebut murtad.